Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tema audit sistem informasi aplikasi PMBU BSI pada Universitas Bina Sarana Informatika menggunakan framework COVID-5. Di sini kami beranggotakan dari 4 anggota. Perkenalkan, nama saya Rosida. Lalu ada teman-teman saya atas nama Nasma, Yulia Utami, dan Zelvia Dwi Marcelina. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang masalahnya. Ya, di sini kita bisa lihat latar belakang permasalahannya yaitu penerimaan mahasiswa baru di Universitas Bina Sarana Informatika atau aplikasinya yaitu PMBU BSI adalah aplikasi yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi calon mahasiswa baru. Sistem informasi ini dirancang untuk menyederhanakan dan meningkatkan kualitas proses penerimaan mahasiswa baru, mulai dari pengumpulan data, pendaftaran, verifikasi dokumen, hingga pengumuman hasil seleksi. Semuanya dapat diakses secara daring. Oleh karena itu, audit sistem informasi menjadi semakin krusial untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi sesuai dengan standar, memenuhi kebutuhan bisnis, dan memantau peraturan yang ada. Hasil dari audit membantu mengidentifikasikan kelemahan dan resiko, serta menjadi dasar untuk perbaikan sistem agar lebih handal dan aman. Penelitian ini mengeksplorasi implementasi penerimaan mahasiswa baru UBSI dengan framework COVID-5 seperti pada subdomain APO02, APO03, BAI01, BAI09, DSS01, DSS02, DSS05, dan MEA01 dengan metode kuantitatif untuk mengukur maturity level, capability level, dan analisis kesenjangan. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Audit Sistem Informasi Aplikasi PMBU BSI pada UBSI menggunakan framework COVID-5. Selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Di sini ada 3, yaitu pengguna mengalami masalah saat menggunakan sistem informasi PMB UBSI seperti error, bug, atau server yang tiba-tiba down. Yang kedua, terjadi maintenance tidak bisa masuk ke aplikasi lebih dari 24 jam. Ketiga, menurunnya tingkat kepercayaan para pengguna pada sistem informasi PMBU BSI. Selanjutnya yaitu pengertian tentang audit. Audit adalah suatu kegiatan mengevaluasi serta mengumpulkan bukti-bukti mengenai data atau informasi untuk memastikan serta memberikan tingkat kesesuaian antara informasi atau data dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Adapun jenis-jenis audit yaitu ada 5. Yang pertama, financial audit, internal control audit, operation audit, compliance audit, dan investigative audit. Selanjutnya, pengertian dari konsep dasar sistem. Sistem merupakan rangkaian yang terdiri dari 2 atau lebih komponen yang memiliki hubungan dan saling integrasi satu dengan yang lainnya dan mencapai suatu tujuan. Sistem biasanya ada beberapa subsistem yang lebih kecil lagi dapat mendukung sistem yang lebih besar. Analisa sistem dapat diartikan sebagai suatu proses pengembangan dari suatu sistem dengan maksud untuk menganalisa dan memahami sistem yang ada dengan menganalisa permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan dapat diusulkan perbaikan agar kedepannya lebih baik. Selanjutnya yaitu konsep dasar informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya.
Berikut adalah karakteristik dari informasi. Yang pertama, effectiveness, terus efficiency, confidentiality, integrity, availability, compliance, dan reliability. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nazma. Audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah salah satu proses pengumpulan serta untuk menguji bukti yang memutuskan apakah sistem informasi atau data yang sudah diterapkan serta yang sudah menerapkan sistem yang dapat mengendalikan intern yang sesuai dan semua aset dilindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan serta dapat terbukti suatu kesatuan data, kendala serta keefektifan dalam efisiensi pengelolaan sistem informasi atau data berbasis komputer. Next. COVID 5. COVID 5 merupakan kerangka kerja yang umumnya yang dapat digunakan untuk semua standar perusahaan, baik komersial, perusahaan non-profit, atau sektor publik. Pada prinsip COVID 5 mengharuskan sebuah teknologi sistem informasi atau data dapat melaksanakan tata kelola serta manajemen secara holistik bagi keseluruhan perusahaan. Melakukan atau mengontrol sebuah usaha mulai dari ujung ke ujung. Selain itu, dalam COVID 5 menyediakan satu saran dalam lingkup stakeholder internal maupun eksternal. COVID-5 tersebut bersifat global atau umum, serta COVID-5 dapat berguna bagi seluruh enterprise atau perusahaan dengan berbagai skala atas ukuran, baik komersial, non-profit, maupun sektor publik. Next. Prinsip-prinsip COVID-5. COVID-5 memiliki 5 prinsip, yaitu untuk tata kelola dan manajemen TI, yaitu prinsip pertama dapat menemukan keinginan dari stakeholder perusahaan, mewujudkan standar bagi stakeholder dengan mempertahankan kesepadanannya antara perwujudan manfaat serta mengoptimalkan resiko dan penggunaan sumber daya. Prinsip kedua mencakup mulai dari ujung ke ujung enterprise, mengintegrasikan pada tata kelola perusahaan TI. Dalam tata kelola perusahaan mencakup seluruh fungsi dan perusahaan dalam proses pada perusahaan, menganggap semua tata kelola dan manajemen TI enabler untuk perusahaan. Next. Prinsip ketiga, melaksanakan single framework yang benar-benar sistematis berkaitan dengan IT, standar serta penerapan terbaik. Masing-masing dapat memberikan bimbingan untuk subset dari kegiatan TI. Prinsip keempat, mengaktifkan pendekatan holistik. Manajemen TI pada perusahaan memerlukan pendekatan menyeluruh, meninjau berbagai elemen berhubungan atau berinteraksi. COVID-5 mengartikan salah satu enabler untuk dapat membantu pelaksanaan tata kelola yang menyeluruh dan untuk sistem manajemen TI perusahaan. Prinsip kelima, memastikan tata kelola ada dengan manajemen pelanggar COVID-5 agar dapat membuat perbedaan yang begitu jelas antara tata kelola serta manajemen. Kedua hal yang dimaksud mencakup jenis kegiatan untuk memerlukan berbagai struktur organisasi dan dapat melayani tujuan. Next. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini ada 8. Yang pertama mulai, kedua identifikasi masalah, ketiga studi literatur, keempat menentukan domain COVID-5, kelima pengumpulan data, keenam analisa hasil dan pembahasan, ketujuh kesimpulan, ke-8 selesai. Next. Metode pengumpulan data. Kuesioner. Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode survei berupa kuesioner yang disebarkan kepada 20 siswa baru di UBC Kalimalang yang melalui platform Google Form. Berikut tabelnya dapat dilihat di samping. Next. Identifikasi kontrol objek. Di sini ada domain, subdomain, dan deskripsi. Pada domain APO, subdomainnya APO02 dan APO03.
Deskripsinya mengelola strategi, mengelola arsitektur perusahaan. Selanjutnya ada domain BAI. Subdomainnya ada BAI 1, BAI 01, dan BAI 09. Deskripsinya mengelola program dan proyek dan pengelolaan aset. Domain DSS. DSS ini ada DSS 01, DSS 02, dan DSS 05. Deskripsinya untuk mengelola operasi, mengelola permintaan layanan dan insiden, mengelola layanan keamanan. Selanjutnya ada domain MEA. Subdomainnya MEA 01. Deskripsinya memantau, mengevaluasi, dan menilai kinerja dan kepatuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zelvia. Ya, analisa data. 1. Analisa data kematangan, yaitu proses audit pada sistem PMB UBSI dengan pengambilan data secara kuesioner pada 20 mahasiswa baru UBSI Kalimalang. Penyusunan kuesioner ini berdasarkan framework COVID-5 yang mengacu pada subdomain APO 02, APO 03, BAI 01, BAI 09, DSS 01, DSS 02, DSS 05, dan MEA 01. Tahap akhir dalam menganalisa hasil pengolahan data dengan menemukan capability level dari subdomain berdasarkan framework COVID-5. Lanjut. 2. Analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan atau GAP analisis adalah sebuah proses membandingkan kinerja aktual saat ini dengan kinerja yang diharapkan. Dengan kata lain, ini adalah metode untuk menentukan apakah sistem yang digunakan di perusahaan saat ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Lanjut. Ya, di bawah ini yaitu hasil kuesioner dari kelompok kami. Lanjut. Ya, ini lanjutannya lanjut. Menghitung tingkat kematangan. Hasil dari kuesioner yang telah dikumpulkan terdapat 2 pertanyaan dengan masing-masing 20 responden. Selanjutnya akan dihitung sebagai berikut. Nilai kuesioner APO 02.1 sama dengan 1 kali 0 ditambah 2 kali 0 ditambah 3 kali 5 ditambah 4 kali 20 ditambah 5 kali 5 sama dengan 80. Nilai kuesioner APO 02.2 sama dengan 1 kali 0 ditambah 2 kali 0 ditambah 3 kali 3 ditambah 4 kali 11 ditambah 5 kali 6 sama dengan 83. Total nilai kuesioner APO 02 sama dengan 163. Indeks kuesioner APO 02 sama dengan 163 dibagi 2 sama dengan 81,5. Nilai WP aktual sama dengan 70%. Nilai WP standar dari APO 02 sama dengan 10. Maternity Index APO 02 sama dengan 70% dibagi 10 dikali 81,5 sama dengan 5,7. Next. Selanjutnya, maternity level APO. Berdasarkan nilai maternity index yang dihasilkan dari tabel tersebut, maka dapat disimpulkan nilai maturity untuk domain APO adalah 5,7 atau senilai 570%. Maka tingkat kematangan sudah mencapai level F atau fully achieved, yaitu pelaksanaan prosedur operasional dalam menyediakan layanan TI telah sesuai dengan rencana dan hasil pelayanan
operasional telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh universitas. Selanjutnya, maturity level sistem informasi penerimaan mahasiswa baru. Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata maturity level adalah 575%. Jika dilihat dari referensial, nilai ini termasuk dalam level F yang menunjukkan telah mencapai fully active. Berarti terdapat pendekatan yang lengkap dan sistematis serta pencapaian yang menyeluruh. Berikut tabel mengenai maturity level sistem informasi penting mahasiswa baru, di mana domain APO maturity indeksnya 11,48, maturity levelnya 5,74, domain BAI maturity indeksnya 11,34, maturity levelnya 5,67, domain DSS maturity indeksnya 17,57, maturity levelnya 5,85, domain MEA maturity indeksnya 5,77, maturity levelnya 5,77. Jumlah dari semua domain di maturity index ada 46,16. Jumlah di maturity level 23,04. Nilai rata-rata maturity index 11,54. Nilai rata-rata maturity level 5,76. Selanjutnya, hasil analis kesenjangan. Nilai kesenjangan diambil dari perbandingan rata-rata yang didapatkan dengan nilai yang ditargetkan. Berikut adalah grafik yang menunjukkan nilai kesenjangan yang terjadi. Domain APO tadi maturity levelnya 5,74 dengan target level 4, gapnya 1,74. Untuk domain BAI, maturity levelnya 5,67, target level 4, gapnya 1,67. Domain DSS, maturity levelnya 5,85, target level 4, gapnya 1,85. Domain MEA, maturity levelnya 5,77, target level 4, gapnya 1,77. Berikut adalah bentuk grafik radar analisis gap dengan maturity level. Dan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.